Oke, dari Pinta Trifaharyaningsari 822. Oke, Mas saya ditawari robot pakai MetaTrader 5. Oke, dikirimi robotnya juga buat demo, dilihatkan juga hasil dari orang lain. Hasil setiap hari bisa 100% lebih. Kata yang buat robot, hasil bisa di-set mau profit berapa. Menurut Mas Sama bagaimana? Oke, untuk masalah robot, yang pertama robot ini jangan sampai dikaitkan sama broker tertentu. Jadi kalau kita mau pakai robot ini harus pakai broker ini. Itu jangan, itu agak bahaya berarti. Kemudian yang kedua, hasil 100% lebih dari trading itu masuk akal. Sebenarnya masih bisa. Hasil 1% per hari itu sebenarnya bisa karena profit di trading di sini unlimited. Cuma resikonya jadi berapa, drawdownnya jadi berapa. Ya, jadi kayak gitu. Kalau robot tersebut bisa di set mau profit berapa atau resiko berapa, itu wajar karena semua robot memang seperti itu. Harusnya bisa di set untuk berapa. Ketika kita punya robot sudah berhasil atau sudah make money, good money, ngapain kita jual ke orang sih sebenarnya? Kalau kita gunain sendiri udah dapat uang segitu banyak, kemudian mungkin dia malah ngumpulin uang banyak atau menjadi hedge fund, open hedge fund, kemudian dia trading sendiri menggunakan robot tersebut. Mungkin kalau mau invest di robot trading, saya dua. Yang pertama, cek terlebih dahulu. Oke, ini bener apa enggak? Ini harusnya bagaimana nih? Kemudian lebih teliti lagi. Yang kedua, misalkan pengen banget, mungkin pakai modal yang kecil banget, mungkin 1% dari kekayaan atau 0,5% dari kekayaan, dimana kalau uang itu hilang nggak masalah. Karena robot trading di sini yang saya tahu itu dalam jangka lumayan panjang, 1 tahun mungkin itu masih oke. 2-3 tahun udah mulai agak gimana gitu. Biasanya kayak gitu. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari video unik 50-50, Bang, cara untuk nunggu momen price tanpa harus pantengin chart berjam-jam. Oke, jika kalian pakai TradingView itu ada namanya alert. Jadi contoh ketika harga itu akan ke, ini contoh aja ya, saya taruh Fibonacci, contoh aja, ini Fibonacci-nya salah soalnya. Kemudian saya pengen lihat market, saya mau lihat market ketika nyentuh area entry saya di sini. Contoh, bisa ditaruh namanya alert di harga sini 2060.070. Itu bisa diberi alert di broker-broker kalian. Itu biasanya ada namanya alert. Kalau di TradingView tinggal diklik ini plus di sini, kemudian add alert. Sudah, nah nanti keluar di sana. Ketika harga nyentuh di situ, kita bakalan di notifikasi di HP. Jangan lupa untuk TradingView di HP di download. Nanti ketika nyentuh kita di notifikasi bahwa harga sudah menyentuh area 61,8. Baru kita lihat ada rejection atau enggak. Kalau enggak, buy. Kalau ada, biarin. Jadi gitu. Itu bisa pakai itu. Atau bisa namanya pending order. Jadi contoh, harga masih di atas, kita mau beli waktu harga di sini. Bisa namanya pending order. Entry atau ordernya di pending. Nanti kalau nyentuh di sini, dia bakalan otomatis order, ada namanya pending order. Kalau ini namanya buy limit, nah bisa langsung. Jadi ketika harga nyentuh, pending order terkena, langsung otomatis buy. Kita nggak usah lihat market. Cari yang cocok buat bapaknya. Oke, dari Barcode Gaming 759, Bang, kalau kita pakai Fibonacci di time frame H4 dan itu trennya turun, sedangkan di H1 trennya naik, apakah Fibonacci itu valid? Gini, saya contohkan ya. Ini di time frame H4. Oke, ini masalah multiple time frame. Kalau kita lihat di time frame besar atau di H4 itu tren turun, berarti akan lower high sebelum lower low. Kalau kita lihat di time frame kecil atau H1 itu trennya naik. Kita pakai time frame yang mana? Ya dua-duanya, karena masuk akal malahan. Contoh, berarti kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ketika harga sudah nyentuh di harga sini, langsung bisa sell posisi untuk lanjut ke bawah. Di sini apakah Fibonacci-nya valid? Valid, karena trennya masih turun di time frame H1 tapi naik, Pak. Iya, untuk ke lower high-nya time frame besar. Semoga itu membantu. Itu dinamain multiple time frame. Jadi bisa dicek multiple time frame di sebelah sini atau di sini. Oke, dari Syarif Hidayat 8769. Pak, kalau trading saya sudah jalan 9 bulan, penghasilan rata-rata 12% per bulan. Profit terkecil 0,8. Saya bersyukur tidak ada minus karena menerapkan money management dan risk trade yang baik. Tapi sejujurnya modal saya kecil.
Jadi kebutuhan lebih besar daripada pendapatan. Sekarang ini saya masih susah berkembang Pak, banyaknya pengeluaran seperti Bapak katakan. Kira-kira kalau saya menambah modal dari uang pinjaman bagaimana? Faktor apa aja yang saya perhatikan? Oke, sudah 9 bulan. Lumayan. Penghasilan rata-rata di situ. Oke, kalau saran saya mungkin jadiin 1 tahun. Apa memang bagus atau tidak? Modal dari uang pinjaman memang nggak bagus karena psikologi kita nanti bisa keganggu di sana karena kita ada kewajiban untuk membayarnya. Oke, biasanya agak pengaruh sama tradingnya. Kalau saran saya sih mungkin cari side job di luar trading untuk ngecover dulu. Misalkan ada side job untuk ngecover pinjaman, itu agak lumayan daripada nggak ada. Bergantung sama trading aja, itu agak berbahaya. Apalagi kalau kita udah punya keluarga dan punya anak, itu agak berbahaya lagi. Jadi mungkin cari side job dulu yang lain dari trading untuk mengcover kebutuhan kita. Contoh untuk kebutuhan sehari-hari pakai side job tadi, kan nggak banyak biasanya kalau kebutuhan sehari-hari. Untuk investasi atau kebutuhan lain mungkin bisa pakai trading, itu juga bisa. Jadi kalau saran saya mungkin cari side job yang lain, entah itu kerja sama orang, entah itu freelance dan lain-lain, itu bisa dicari di sana. Oke Bang, izin tanya, semisal pergerakan harga sudah sesuai trading plan tapi di tengah jalan berhenti atau belum sampai TP, lebih baik ditunggu atau langsung TP aja? Udah ditunggu agak lama masih nggak gerak-gerak harganya, berarti Bapak terlalu banyak lihat chart. Kalau memang seperti itu, ada cara yang agak lumayan menurut saya. Jadi contoh Bapak ada buy di XAUUSD ya, contoh ada di sini buy posisi, harga sudah lumayan tinggi dan di sini aja. Apa yang dilakuin? Stop loss bisa taruh di BEP, itu bisa cara pertama. Jadi udah biarin. Cara kedua bisa pakai trailing stop namanya. Kan stop lossnya ada di bawah. Itu bisa dinaikin sampai di sini. Nah, sampai di sini nanti. Oke, bisa dinaikin stop lossnya. Namanya trailing stop. Ketika harga itu lanjut naik, stop lossnya naik lagi. Terus dah TP-nya open. Jadi TP-nya ini udah nggak ada, mesti open aja. Jadi stop lossnya ini ngikutin terus. Jadi contoh ada buy posisi di sinilah. Stop loss di sini awalnya, kemudian naik jadi di sini, kemudian naik jadi di sini, kemudian terkena stop loss dus. Itu juga bisa, namanya trailing stop. Dari Hansi, Mas Tama minta tolong dijelaskan market structure di time frame M15 dan M30 ya, please, karena suka salah, candle-nya lebih banyak jadi loss. Masih trading time frame kecil, belum berani time frame besar karena pips-nya lebih besar juga. Makasih, sama-sama. Sebetulnya hampir sama di M15 dan M30, tapi ingat di sini trading nggak pernah 100% untung. Bapak sudah lihat analisanya bagus banget, tapi nggak selalu itu untung. Trading tetap itu probabilitas. Oke, tapi saya contohkan di M30 sama M15. Biasanya untuk di time frame lebih kecil itu memang agak lebih sulit untuk lihat market structure-nya. Contoh di AUD/USD aja ya. Kita dari yang paling bawah aja. Lihat, naik, turun. Ini harusnya agak lebih naik. Market structure kecilnya ini. Jadi pergerakan tetap harus ada market structure kecil di dalamnya. Oke. Ini market structure besar, market structure kecilnya seperti itu. Nah, kemungkinan masih akan ada kelanjutan untuk naik di sini dari M30. Di M15 tinggal cari double top, double bottom, head and shoulder, pattern rejection di sini saya udah bahas. Oke, itu dari saya. See you next video.